Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah misteri kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, dan inilah bagian ketiga Pesugihan Keluarga Ningrat Extra Chapter. Waktu berjalan dengan cepat. Desa Alaswingit yang dulu ditakuti sebagai desa yang penuh dengan tumbal kini terkenal dengan desa yang ramah dan padat akan penduduknya. Sampai-sampai banyak orang yang terus berdatangan ke desa itu dan kemudian membangun rumah di sana. Dengan kemajuan seperti ini, bapak dan ibu pun bisa hidup dengan tentram. Mereka tidak lagi memikirkan nasib keluarga Ningrat dan orang-orang yang selama ini mengejarnya hanya untuk dijadikan tumbal. Waktu semakin terus berjalan. Tahun pertama bapak menempati desa Alaswingit. Bapak melihat perkembangan yang sangat maju dari desa itu. Di tahun ini jugalah ibu mengandung anak kedua yang merupakan aku sendiri, Aisyah. Kala itu bapak yang mengetahui jika ibu hamil sungguh tidak bisa dibayangkan. Perasaan senang dan haru menjadi satu. Sampai-sampai dengan pemberitaan gembira seperti ini, bapak pun mengadakan acara syukuran bersama dengan para warga yang ada di desa. Bapak juga turut mengundang Mbak Arumi yang kebetulan sudah menjadi orang terdekat keluargaku. Mbak Arumi diberi tugas oleh bapak untuk menyiapkan makanan pada orang-orang desa. Karena acaranya adalah doa bersama, jadi acara syukuran saat itu diadakan dengan sesederhana mungkin. Tepat di malam Jumat Kliwon, para warga pun berdatangan ke rumah bapak. Mereka berduyun-duyun untuk mendatangi rumah bapak sembari bersilaturahim satu sama lain. Ibu dan Nyi Ratih yang kebetulan berada di belakang terus menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu yang baru datang. Tak lupa pula Mbak Arumi, karena suaminya masih ada di luar desa. Mbak Arumi pun bersedia untuk membantu menyukseskan acara syukuran tersebut. Saat ibu dan Nyi Ratih sedang berbincang-bincang, Mbak Arumi tiba-tiba menghampiri keduanya sembari menanyakan minuman untuk para tamu yang baru saja datang. "Bu, minuman udah dibuat semua?" tanya Mbak Arumi pada ibu. "Oh, Mbak Arumi, ini udah semua, Mbak. Silakan dibawa aja ke depan," ucap ibu. "Oke, Bu." Mbak Arumi pun membawa minuman itu ke ruangan depan. Ia kemudian kembali lagi ke dapur untuk menunggu acara selesai. Kebetulan saat itu ibu dan juga Nyi Ratih sedang membicarakan Mbak Arumi. "Mbak, sini. Kita ngobrol-ngobrol dulu." Mbak Arumi pun mengangguk paham. Ia kemudian duduk di dekat Nyi Ratih. "Mbak, kalau suami Mbak itu kerjanya apa? Kebetulan kita sudah setahun lebih gak tahu pekerjaan dari suami Mbak Arumi," ucap Nyi Ratih. Mbak Arumi pun terdiam. Ia sembari memikirkan apa yang ingin dibicarakannya pada ibu dan Nyi Ratih. "Kerja apa emangnya, Mbak? Dan di mana?" tanya ibu sembari menekankan pertanyaan itu lagi. Mbak Arumi pun menghela napas sejenak. Ia kemudian menatap ibu dan juga Nyi Ratih dengan tatapan yang penuh dengan kecemasan. "Sebenarnya suamiku itu sudah lama gak kembali, Mbak. Semenjak tragedi terbunuhnya Mbah Jayo. Aku sendiri juga belum mengetahui pekerjaannya secara pasti. Tapi terakhir kali ia bilang kalau pekerjaannya itu sebagai tukang sembelih kambing," jelas Mbak Arumi. "Tukang sembelih kambing? Maksudnya penjagal kambing?" tanya ibu. "Iya benar, Bu. Dia kerja di salah satu peternakan di luar desa ini. Makanya setiap kali suamiku pulang, ia selalu membawa kepala kambing." Ibu dan Nyi Ratih pun kompak mengucapkan, "Oh," terkait apa yang baru saja Mbak Arumi jelaskan. Mbak Arumi hanya diam. Matanya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Nampaknya sosok seperti Mbak Arumi ini
adalah wanita yang baik. Ia rela menunggu 1 tahun terakhir hanya untuk menunggu kedatangan suaminya yang katanya masih berada di luar desa dengan pekerjaan sebagai penjagal kambing. Setelah obrolan itu selesai, mereka pun segera membawa makanan dan minuman ke depan, sembari meminta berdoa bersama agar selalu diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Para warga yang sewaktu itu bergabung dalam silaturahim antar satu sama lain akhirnya menjadi akrab dan lama-lama menjadi kompak. Sudah hampir jam 10 malam, Mbak Arumi belum tidur. Ia masih membereskan depan rumah ibu yang masih berserakan. Melihat hal itu, ia langsung membereskan semuanya agar bisa pulang ke rumah dan beristirahat. Selesai membereskan semuanya, Mbak Arumi izin pamit pulang ke rumah. Namun saat dalam perjalanan pulang, Mbak Arumi mendengar suara dari atas rumah ibu dan bapak. Seperti suara orang tertawa, namun suaranya sangat lirih, hingga membuat sekujur tubuh Mbak Arumi merinding seketika. Karena penasaran, Mbak Arumi pun menengok ke arah belakang. Saat dirinya melihat ke arah belakang, di atas rumah terlihat seorang wanita dengan mengenakan pakaian yang berwarna merah dan wajahnya tertutup rambut sedang terduduk sembari memainkan kakinya. Mbak Arumi yang melihat hal itu langsung terkejut. Ia kemudian berteriak sekencang-kencangnya, "Demit!" Mbak Arumi pun pingsan di tempat bersamaan dengan itu. Sosok wanita berbaju merah terbang ke alas hutan alas wingit sembari memakikan tawa yang sangat mengerikan. Ibu dan bapak yang kebetulan mendengar suara teriakan itu langsung keluar rumah. Ia terkejut saat melihat Mbak Arumi sudah terbujur kaku di tanah dengan wajah yang sedikit pucat. Mbak Arumi kenapa?" tanya ibu. Bapak pun segera untuk membawa Mbak Arumi masuk ke dalam rumah. Ibu segera memanggil Nyi Rati dan juga Raden Kuncoro. Malam itu mereka semua terkejut karena mendapati Mbak Arumi yang berteriak kencang lalu pingsan di tempat. Sembari menunggu Mbak Arumi siuman, ibu mengoleskan minyak penghangat ke tubuh Mbak Arumi. Tak lama kemudian Mbak Arumi pun sadar. Namun ada yang aneh, tepat di saat Mbak Arumi sudah sadarkan diri. Ia seperti orang ketakutan dan segera memeluk tubuh ibuku. "Ada apa, Mbak?" tanya ibu. "Bu, ada demit, Bu," ucap Mbak Arumi. "Demit? Di mana?" "Di atas rumah, Bu." Bapak dan Raden Kuncoro pun terkejut mendengar hal itu. Pasalnya selama kematian Bajayo, tak ada lagi teror-teror yang mengerikan yang menyerang warga desa ini. "Apa ciri-cirinya, Mbak?" tanya bapak. Mbak Arumi pun mencoba menenangkan diri. Ia kemudian menghela napas panjang dan minum terdahulu agar bisa menceritakan dengan jelas pada bapak. "Dia menggunakan pakaian serba merah, Pak. Rambutnya panjang hingga menutupi wajahnya. Lalu dia tertawa sembari memainkan kakinya." Dek. Sosok yang baru saja diceritakan oleh Mbak Arumi merupakan sosok yang sama seperti saat dimana bapak dan juga Raden Kuncoro mengetahuinya di hutan alas wingit. Tampaknya ada seorang yang sengaja mengundang sosok itu ke rumahnya. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa sosok itu baru muncul setelah 1 tahun lamanya tidak pernah terlihat? Dan yang anehnya lagi, mengapa hanya ibu saja yang diteror oleh sosok-sosok itu? Bapak mencoba untuk menenangkan diri. Ia kemudian meminta pada Raden Kuncoro untuk mengantarkan ke rumah malam itu juga. Alhasil Raden Kuncoro pun mengantarkan Mbak Arumi untuk pulang ke rumah. Sampainya di depan rumah, Raden Kuncoro pun terkejut karena di depan rumah Mbak Arumi sudah penuh dengan tetesan darah. "Mbak, ini darah apa, Mbak?" tanya Raden Kuncoro. "Oh, ini Mas, ini darah kambing. Suami saya sepertinya sudah datang, Mas." Tak lama kemudian, pintu rumah dibuka dengan lebar. Keluarlah seorang pria dengan mengenakan pakaian serba hitam, dengan kedua tangannya dipenuhi dengan darah. "Nah, ini suami saya, Mas. Namanya Kang Didi." Raden Kuncoro pun melihat pria itu yang disebut-sebut sebagai suami dari Mbak Arumi. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, ia nampak familiar. Raden Kuncoro seperti sudah pernah mendapati pria ini entah di mana. Rasanya ia pernah bertemu dengan perawakan yang mirip seperti suami Mbak Arumi itu. "Kenalkan, saya Didi, suami dari Arumi," ucap Kang Didi sembari menundukkan badannya. Ia tidak mau bersalaman dengan Raden Kuncoro karena kedua tangannya penuh dengan darah. "Saya Raden Kuncoro," ucap Raden Kuncoro. "Terima kasih ya, Mas. Mohon maaf sampai ngerwatin harus nganterin sampai rumah." "Gak apa-apa, Mbak. Saya izin pamit dulu, Mbak."
Tatkala Raden Kuncoro ingin pamit, ia merasa seperti ada yang mengganjal dari rumah Mbak Arumi. Seperti ada sesuatu yang mengamatinya dari atap rumah. Kayaknya perasaan aku aja nih. Raden Kuncoro pun segera kembali ke rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya tibalah hal yang mengejutkan terjadi. Banyak para warga yang kebingungan karena mendapati banyaknya burung-burung yang berjatuhan tepat di hadapan rumahnya. Kejadian ini sama persis seperti apa yang dialami 1 tahun yang lalu. Burung-burung banyak yang mati secara mendadak, lalu angin juga bertiup dengan kencangnya. Padahal kala itu belum masuk ke musim kemarau, hingga membuat angin bertiup dengan kencangnya. Bapak pun memantau kejadian ini. Ia kemudian membahas hal ini pada Raden Kuncoro dan yang lainnya. Mas, udah tahu kah? Banyak para warga yang melihat fenomena aneh di depan rumahnya, ucap Raden Kuncoro. Aku tahu, dia ada di sini, ucap bapak. Siapa mas? Pria misterius itu, dia yang membunuh Mbak Jayo. Dia kini sedang membantu kita semua. Aku tahu. Ini sepertinya ada kaitannya dengan masa lalu kita. Raden Kuncoro tidak paham dengan apa yang bapak jelaskan. Sepertinya bapak sendiri terlalu jauh untuk memikirkan hal ini hingga membuat Raden Kuncoro kebingungan. Kita sudah ketahuan, ucap bapak. Maksudnya ketahuan mas? Tanya Raden Kuncoro pada bapak. Ada 2 kemungkinan perkiraanku. Yang pertama, orang itu ingin kembali mencari tumbal. Dan yang terakhir apa mas? Dia bekerja sama dengan orang lain untuk mengambil bayi yang digandung oleh istriku. Raden Kuncoro terkejut mendengar hal itu. Bagaimana mungkin pikiran bapak sejauh itu hingga membuat dirinya gelagapan dan kebingungan dibuat opininya. Tapi pak, kenapa bapak bisa tahu kalau ada orang lain juga yang ikut campur dalam kejadian ini? Tanya ibu saat menyodorkan kopi untuk bapak dan juga Raden Kuncoro. Bapak terdiam sejenak. Ia kemudian mengamati para warga yang masih kebingungan dengan kemunculan burung-burung yang mati secara mendadak itu. Sebelumnya itu ada banyak warga yang juga mengandung bayi. Namun anehnya, mereka tidak diteror. Coba pikirkan saja, kenapa momennya sangat pas ketika terjadi pada kita. Ibu dan Raden Kuncoro pun paham dengan hal itu. Mereka kemudian mengangguk paham semua yang dikatakan oleh bapak ada benarnya juga. Mengapa hanya ketika tatkala ibu hamil, kejadian aneh itu terulang kembali. Bersamaan dengan itu, Mbak Arumi bersama dengan seorang pria asing berjalan untuk menuju ke rumahnya. Bapak yang pertama kali melihat pria itu nampak tidak asing, sangat familiar dan seperti pernah bertemu dengannya. Namun entah di mana pertemuan itu berlangsung. Assalamualaikum, kenalin ini suami saya, namanya Kang Didi. Ya baru saja pulang dari urusannya. Waalaikumsalam. Pria yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kang Didi pun segera menyodorkan tangannya dengan bermaksud untuk menyelami tangannya pada bapak. Saat bapak menyentuh tangan pria itu yang bernama Kang Didi itu, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bapak seperti melihat gambaran yang tersimpan dalam diri seorang Kang Didi. Ia juga melihat ada seorang wanita dengan memakai pakaian yang berwarna serba merah sedang membelakangi tubuh Kang Didi. Wanita itu mirip seperti sosok yang ia temui di hutan Alaswingit yang membunuh Bajayo saat ritual berlangsung. Tidak berselang lama, wanita itu menengok ke arah bapak sembari mengucapkan sesuatu pada bapak. Anakmu bakal mati. Ibu langsung menepuk pundak bapak yang kelamaan memegang tangan Kang Didi. Pak? Iya bu, astagfirullah. Segera pun bapak melepaskan tangannya dan langsung minta maaf pada Kang Didi atas perbuatannya yang tidak nyaman. Maaf ya Kang, Mbak, mungkin Mas Arto kurang istirahat dari semalam. Oh iya, silakan duduk dulu. Aneh, rasanya ada yang tidak beres dengan Kang Didi. Sewaktu bapak memegang tangannya, ia langsung mendapati sosok merah yang keadaannya sama persis waktu kejadian Bajayo. Bedanya bapak tidak melihat dengan jelas wajah pria itu. Apa mungkin karena memang sangat misterius, pria tersebut enggan memperjelas wajahnya. Dan jika benar apa yang bapak pikirkan itu terjadi, berarti Kang Didi adalah pria misterius yang selama ini bapak cari. Bapak masih terdiam, ia terus memantau, melihat dan mencoba untuk mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didi.
Siapa tahu dengan penyampaian dan sesuatu yang disampaikan Kang Didi, ada sesuatu yang benar-benar bisa membuktikan akan kejadian dan teror yang baru saja semalam dirasakan oleh Bapak. Ibu pun segera masuk ke dalam dengan tujuan untuk mengambil minuman dan cemilan untuk bahan obrolan mereka di pagi hari. Bersamaan dengan itu, ibu juga mengajak Mas Rardian untuk berkenalan dengan saudara barunya yaitu Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Nah, ini Mas Rardian. Dia baru bangun, ucap ibu pada Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Wah, baru bangun ya Dedek. Mas Rardian pun menyelami tangan Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Lalu ibu pun segera bawa masuk Mas Rardian ke dalam kamarnya. Barulah obrolan pun dimulai dari Mbak Arumi yang masih memperkenalkan Kang Didi pada ibu dan juga bapak. Sebelumnya ini adalah suami saya yang baru saja datang dari luar desa. Karena kebetulan suami saya ini jarang pulang. Mungkin perawannya juga akan asing dengannya, ucap Mbak Arumi pada bapak dan juga ibu. Ibu dan bapak hanya mengangguk. Kang Didi sendiri merupakan tipikal orang yang pendiam, hampir mirip seperti bapak. Ia tidak akan bicara sebelum ia diberi dengan pertanyaan, atau memang merupakan gilirannya untuk berbicara. Setelah mengobrol panjang lebar mengenai pekerjaan Kang Didi dan yang lain sebagainya, bapak pun sedikit agak rancu dengan soal pekerjaan yang memang sedang dikerjakan oleh Kang Didi di luar desa Alas Wingit itu. Maaf, kalau boleh tanya, berarti Kang Didi ini bertugas sebagai tukang sembelih kambing di luar desa? Tanya bapak. Benar pak, ucap Mbak Arumi. Kang Didi hanya tersenyum. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun pada bapak. Pikir bapak Kang Didi mampu menjawab pertanyaannya yang baru saja bapak lontarkan padanya. Selain itu juga, kadang itu Kang Didi juga membantu perkembangan desa ini dengan bekerja sama dengan orang-orang luar dalam masalah pembangunan desa Alas Wingit ini, jelas Mbak Arumi. Bapak dan ibu pun mengangguk paham, memang benar. Kang Didi sendiri sudah memiliki jasa yang luar biasa pada perkembangan desa Alas Wingit. Salah satunya adalah pembangunan dari musola dan bangunan-bangunan strategis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para warga sekitar. Setelah mereka mengobrol banyak hal, akhirnya Mbak Arumi dan Kang Didi pun izin pamit. Namun saat sebelum pamit, Kang Didi pun membisiki telinga Mbak Arumi terkait sesuatu yang ingin ia sampaikan pada ibu dan bapak. Bu, kata Kang Didi, hati-hati ya. Soalnya bayi yang dikandung ibu saat ini sangat istimewa. Jadi takutnya banyak gangguan, ucap Mbak Arumi pada ibu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Mbak Arumi dan juga Kang Didi pun pamit untuk pulang ke rumah. Ibu yang mendengar kalimat menakutkan itu hanya bisa memegangi perutnya sembari membacakan doa. Ia sadar bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu bukan bayi biasa. Bapak sempat terkejut saat Kang Didi ingin mengatakan hal itu, namun lewat bisikan pada Mbak Arumi. Apakah selama obrolan itu berlangsung Kang Didi selalu memperhatikan perut ibu? Atau memang ada sesuatu yang sudah dulu ia ketahui, sampai-sampai ia mengetahui kalau ibu hamil? Padahal mungkin saja Mbak Arumi memberitahu, tapi jika Mbak Arumi memberitahu Kang Didi, itu artinya ada keterkaitan antara Mbak Arumi dan juga Kang Didi terhadap kehamilan ibu. Bapak tidak tenang dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Didi lewat Mbak Arumi. Menurut bapak, pemberitahuan itu terlalu berlebihan hingga membuat ibu menjadi syok dan ketakutan. Selain itu juga ada keanehan yang membuat bapak yakin jika pria misterius itu adalah Kang Didi. Dari segala pembahasan yang baru saja dibahas saat obrolan berlangsung, Kang Didi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia bahkan hanya tersenyum, mengangguk dan memejamkan matanya. Itu menandakan sifat misteriusnya tertanam langsung pada diri Kang Didi untuk memberikan penggambaran terkait siapa yang berperan dalam kejadian di masa lalu saat Bajayo meninggal dunia. Bu, ibu ngerasa enggak ada yang janggal sama Kang Didi? Dan kenapa Kang Didi tahu kalau ibu hamil? Apa jangan-jangan dia juga, Bu, yang telah mempersiapkan ini semua? Jelas bapak. Mempersiapkan apa pak? Tanya ibu. Desa ini itu sebenarnya belum terlepas dari kutukan masa lalu. Selama orang-orang yang memang memegang kunci dari sangkar burung desa ini melepaskannya begitu saja.
Namun aku rasa, Bu, Kang Didi itu bukan orang di balik ini semua. Ada seseorang yang mungkin saja menjadi pion terpenting dari kutukan ini. Bapak terus berpikir keras. Ia terus memikirkannya, siapa pelaku dari orang-orang yang sering melakukan sebuah ritual untuk mengambil bayi yang berada dalam kandungan wanita hamil. Belum ada jawaban yang pasti yang bisa mengungkap semua teka-teki yang berada di dalamnya. Bapak hanya bisa bersabar sembari melindungi ibu dari kejahatan orang-orang yang ingin mencelakainya. Hingga suatu malam saat semua sedang tertidur, ada suara aneh yang berasal dari atap rumah hingga membuat ibu terbangun. Ibu pun penasaran dengan suara itu. Ia pun kemudian keluar dari kamar untuk mengecek luar rumah. Yang ditakutkannya adalah maling yang bisa saja ingin menjebol rumahnya. Namun baru saja ibu ingin membuka pintu depan rumah, tiba-tiba bulu kuduknya merasa merinding sangat hebat. Ibu merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya dari arah belakang. Saat ibu membalikkan tubuhnya dan menengok ke arah belakang, ia tidak melihat apapun ada di sana. Karena merasa takut, ibu pun kembali ke kamar. Namun belum juga dirinya masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundak ibu. Saat ibu melihat kebahagiaan tangan yang menepuk pundaknya, ia terkejut sekaligus panik, karena tangan yang menepuk pundaknya itu bukanlah tangan manusia. Perlahan tangan itu menekan kencang pundak ibu, hingga ibu merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh ibu. Setidaknya dengan menyebut kalimat itu, ibu merasa terlindungi dan gangguan dari makhluk itu perlahan lepas dengan sendirinya. Akan tetapi efek yang diberikan pada makhluk itu pada ibu sangatlah besar. Tubuh ibu langsung melemas, tidak berdaya dan perutnya seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Ibu hanya bisa memegangi perutnya agar bisa menahan rasa sakit itu. Ia juga memanggil-manggil nama bapak berkali-kali. Pak, Pak, Pak. Sembari merangkak ke arah kamar, ibu merasa ada yang tidak beres dengan perutnya. Ibu takut bayi yang masih ada dalam kandungannya itu keguguran karena hal itu. Pak, tolong ibu, Pak, ucap ibu dengan nada yang kencang. Bapak yang mendengar teriakan ibu itu langsung terbangun. Ia terkejut saat melihat ibu sedang merangkak memasuki kamar sembari memegangi perut. Astagfirullah. Bapak pun segera mengangkat ibu ke kasur. Ia menanyakan apa yang baru saja terjadi. Ibu masih merinding kesakitan. Mas Radian yang semula tidur kini terbangun saat mengetahui ibu merinding kesakitan, sembari memegangi perutnya. Bapak pun segera pergi ke dapur. Ia mengambil air minum dan membacakan bacaan doa ke dalam air tersebut, sembari membawa baskom yang berisikan air juga. Bapak tahu ada yang tidak beres dengan perut ibu. Bu, minum ini, Bu. Namun ibu tidak bisa melakukan apa-apa selain memegangi perutnya secara terus-menerus. Bapak pun merasa khawatir dengan keadaan ibu. Ia pun kemudian memaksa ibu untuk meminumnya, sembari memegangi bagian leher ibu agar tidak jatuh ke belakang. Baca bismillah, Bu. Setelah ibu minum air itu, kedua tangannya langsung lemas. Ia tidak lagi memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Namun tak lama kemudian, ibu merasa mual. Ia merasakan ada yang keluar dari mulutnya. Kebetulan bapak sudah mempersiapkan wadah untuk mewadahi muntahan ibu. Keluarin semua, Bu, keluarin, ucap bapak. Saat dimana ibu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, bapak terkejut ketika yang dimuntahkannya itu berupa riak dengan warna yang hitam legam dan bercampur sedikit darah yang warnanya sudah tercampur. Lalu ada beberapa bedah padat yang berukuran kecil. Astagfirullahaladzim. Bapak heran, mengapa ibu bisa sampai mengeluarkan sesuatu yang aneh dari mulutnya ini? Apakah ada sesuatu yang baru saja menyerang ibu malam itu juga? Ibu pun merasa tenang. Ia segera merebahkan tubuhnya, sembari memeluk Mas Radian yang masih bersedih dengan keadaan ibu barusan. Keesokan harinya ibu pun langsung mau menceritakan hal itu pada bapak. Sambil menangis ibu meminta bapak untuk pindah rumah. Dia tidak mau ada gangguan-gangguan lagi yang akan menyerang dirinya selama masih dalam keadaan mengandung. Nanti aku carikan tempat yang lebih layak lagi ya, Bu. Sekarang kamu jangan banyak pikiran dulu. Aku tahu bayi yang berada dalam kandungan ini bukanlah bayi biasa. Dalam pelukan bapak, ibu hanya bisa menangis sambil mengingat sosok aneh yang baru saja melepas pundaknya dengan kencang. Belum tahu apa bentukan dari sosok itu, tapi ibu yakin sosok itu bukan berbentuk seperti kuntilanak atau bentukan yang pernah ia ketahui.
Dari bentukan tangannya yang hitam legam, kemungkinan sosok itu mirip seperti sosok jin Kalaireng yang pernah ia temui. Keesokan harinya Bapak mengajak Raden Kuncoro untuk berjalan-jalan keliling desa yang ada di sekitar Alas Wingit. Tujuan awal Bapak mengajak Raden Kuncoro adalah ingin menceritakan kejadian-kejadian yang menjanggal pada malam hari dan juga mencari cara agar bisa menghindari gangguan-gangguan yang sering meneror ibu. Mas, kamu tahu nggak? Semalam istriku terkena teror yang dahsyat. Pundak istriku dipegang oleh salah satu sosok yang mungkin saja berasal dari Alas Wingit, ucap Bapak pada Raden Kuncoro. Wah mas, serius? Kok bisa? Aku juga nggak tahu mas. Tapi semenjak Kang Didi, suami dari Mbak Arumi itu berkunjung ke rumah, keanehan demi keanehan selalu ada dan hadir di tiap malam. Jelas Bapak. Sewaktu Bapak mengatakan sesuatu tentang Kang Didi, tiba-tiba Raden Kuncoro menghentikan langkahnya. Ia seperti mengingat sesuatu yang mungkin saja ada kaitannya dengan teror-teror yang baru saja terjadi pada Bapak. Ada apa mas? Kok berhenti? Kang Didi, aku rasa dia adalah pria misterius yang ada hubungannya dengan Bajayo sewaktu ritual di malam purnama itu mas. Ternyata yang merasakan hal itu bukan saja Bapak. Raden Kuncoro juga merasakan hal yang sama. Jika Kang Didi ada hubungannya dengan pria misterius yang merupakan orang terdekat Bajayo. Jadi kamu juga berpikir seperti itu? Tanya Bapak pada Raden Kuncoro. Bukan hanya itu mas. Sosok wanita merah itu, aku pernah mengetahuinya tepat di atap rumah Mbak Arumi. Apa kamu ingat saat kejadian Mbak Arumi teriak histeris tepat di depan rumahmu itu? Tanya Raden Kuncoro dengan ekspresi yang begitu menggebu-gebu. Bapak hanya mengangguk. Ia ingin mendengarkan secara rinci penjelasan yang diarahkan oleh Raden Kuncoro. Tepat saat di malam hari ketika aku mengantarkan Mbak Arumi, aku mendapati Kang Didi sudah ada di rumah. Dan ada beberapa hal yang menjanggal saat itu mas. Tapi aku masih belum yakin. Apa mas? Katakan saja. Aku mendapati darah kambing yang berterbaran di sekitaran lantai rumah mereka. Mendengar kalimat itu, Bapak pun langsung berpaling untuk segera pulang ke rumah. Ia merasa ada yang tidak beres dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Raden Kuncoro barusan. Sementara itu, ibu yang masih ada di rumah masih sangat tertekan. Ia tidak ingin pergi kemana-mana selain bersama dengan Bapak. Saat dimana ibu ingin masuk ke kamar mandi, ia mendapati banyak darah yang berceceran di kamar mandi. Darah? Pintu kamar mandi saat itu masih tertutup. Ibu tidak meyakini jika ada orang lain yang masuk kamar mandi itu. Namun dari dalam kamar mandi, ibu mendengar sayup-sayup seorang sedang tertawa lirih. Perlahan, ibu membuka pintu kamar mandi itu. Saat ibu membuka kamar mandi, ia terkejut saat melihat ada seorang wanita yang memakai baju warna merah sedang menggerogoti bayi yang masih berupa janin. Sosok itu kemudian menatap wajah ibu lalu tersenyum padanya. Ibu pun terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri tepat di depan pintu. Bapak pun mempercepat langkah kakinya. Ia semakin khawatir dengan keadaan ibu yang tinggal di rumah. Mungkin perasaannya sedang kalu dan saat mengetahui cerita yang baru saja Raden Kuncoro ceritakan barusan mengenai sosok itu. Sosok yang wanita berbaju merah yang ada di atap rumah Mbak Arumi. Mas, kita nggak jadi keliling. Ada yang harus aku selesaikan. Saat Bapak sudah ingin sampai ke rumah, ia mendengar suara tangisan dari Mas Herdian dari dalam rumah. Bapak pun langsung lari ke arah rumah karena ia merasa ada yang tidak beres dengan tangisan dari Mas Herdian yang terdengar jelas dari luaran rumah. Astagfirullahaladzim, teriak Bapak. Saat Bapak dan Raden Kuncoro masuk ke rumah, mereka berdua terkejut saat melihat Mas Herdian sedang menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Bu, ibu, ucap Mas Herdian. Bu, astagfirullah. Bapak pun segera mengangkat tubuh ibu ke dalam kamar dilebakannya di atas kasur. Raden Kuncoro juga membantu menenangkan Mas Herdian. Ia tahu betul ada sesuatu yang baru saja terjadi di rumah itu. Tidak berselang lama ibu pun sadarkan diri. Ia kemudian menggenggam tangan Bapak sambil mengatakan sesuatu. Dia ada di sini, Pak. Siapa, Bu? Perempuan merah itu. Apa yang barusan kamu lihat, Bu? Darah dan wanita merah itu sedang memakan janin bayi. Ia ada di kamar mandi barusan.
Hari itu juga, Bapak menjaga ibu seharian penuh. Ia juga minta pada Raden Kuncoro untuk waspada terkait gangguan dan teror-teror yang bisa saja bermunculan saat keadaan genting seperti ini. Untuk menghindari rasa trauma yang berlebihan, akhirnya keesokan harinya, Bapak melakukan sesuatu untuk menghindari gangguan itu. Bapak memiliki sebuah cara agar ibu bisa terhindar dari gangguan demit-demit yang mencium bau wangi dari bayi yang sedang dikandungnya. Cara ini disebut dengan nama beleman. Beleman adalah kulit gabah yang dibakar tepat di malam hari untuk menghindari bau wangi yang ada dalam perut sang ibu hamil. Tujuannya adalah agar si ibu hamil tidak diganggu oleh gangguan-gangguan yang berada di sekitarnya. Dengan membakar beleman, Bapak berharap ibu tidak lagi diganggu oleh gangguan semacam itu. Lalu tepat jam 10 malam beleman tersebut dibakar di beberapa titik. Titik pertama berada di depan rumah. Titik ini yang paling rawan dan sering sekali mendapatkan gangguan-gangguan aneh dari luaran rumah. Sosok yang berada di depan rumah ini adalah sosok wanita yang sedang memegang bayi. Lalu berganti ke titik berikutnya yang berada di belakang rumah. Di titik ini, Bapak sangat meyakini adanya makhluk penunggu yang bisa saja mengganggu ibu ketika malam hari tiba. Lalu yang terakhir berada di bagian kanan rumahnya. Lokasi ini sangat begitu sensitif karena letaknya yang dekat dengan pepohonan dan menghadap hutan alas wingit. Oleh karena itu, ketiga beleman diletakkan di ketiga titik yang berbeda dan disesuaikan dengan energinya masing-masing. Setelah beleman itu diletakkan, mereka semua merasakan eksistensi yang berada di sekitarnya. Dari depan rumah, Bapak melihat ada seorang wanita dengan menggunakan kain berwarna putih sedang bertengger di pepohonan sambil mengarahkan sebuah benda yang berada di tangan kanannya. Benda itu diyakini sebagai bayi yang sedang ditimang-timangnya oleh sosok itu. Sosok itu menggoyang-goyangkan benda yang berada di tangannya lalu mengeluarkan suara yang mengerikan, seperti orang yang marah karena tidak bisa mencium bebauan wangi yang berasal dari perut milik ibu. Berlanjut yang kedua yang berasal dari sosok bagian kanan rumahnya. Bapak melihat sosok nenek-nenek yang menggunakan gaun berwarna hitam sedang mencakar-cakar ke bagian tanah. Sosok itu juga merasa kesal karena tidak bisa mencium bau wangi dari bayi yang berada di dalam perut ibu. Alhasil ia pun mencakar-cakar tanah sebagai bentuk kekesalannya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bapak. Dan yang terakhir yang berada di bagian belakang rumah. Dari belakang rumah Bapak mendengar suara teriakan demi teriakan yang mengerikan. Lalu disusul dengan gedoran pintu yang dilakukan oleh sosok-sosok yang berada di belakang rumah. Ternyata para penghuni dari hutan alas wingit telah mengincar bayi yang dikandung oleh ibu. Itu menandakan ada seseorang yang sengaja menggerakkan mereka semua. Seperti halnya kejadian 2 tahun silam saat ada pasangan suami istri yang diteror oleh seluruh sosok dari hutan alas wingit hingga bayi yang berada di kandungan ibunya itu meninggal dunia. Bukan hanya itu, keduanya juga didapati tewas secara mengenaskan dengan kematian yang tidak wajar. Berkaitan dengan penghuni alas wingit, mereka semua marah karena aroma wangi bayi yang berada di perut ibu menjadi hilang saat beleman itu dibakar secara menyebar. Selain itu, mereka juga mencari cara agar bisa mencium aroma wangi bayi itu. Namun hal itu hanya sia-sia dan tidak pernah mereka ketahui aroma bayi yang sebenarnya. Dengan dibakarnya beleman itu, akhirnya ibu terhindar dari gangguan-gangguan yang berada di sekitar rumahnya. Akan tetapi hal ini akan terjadi hanya saat fase-fase tertentu. Beleman yang bertujuan untuk menghilangkan wangi bayi yang berada dalam kandungan itu harus dibakar hingga usia kehamilan menuju 7 bulan. Namun di bulan pertama saat ibu sedang hamil, gangguan demi gangguan yang mengerikan sudah sangat terasa. Apalagi mereka yang berdatangan ke rumah bukan hanya 1 atau 2 sosok, melainkan lebih dari 20 sosok yang berasal dari alas wingit, terus berdatangan ke rumah mereka. Berkali-kali ibu merasa ketakutan karena hal-hal yang mengganjal juga terus-menerus meneror ibu. Ini harus diselesaikan, ucap Bapak. Bapak yakin kaitannya dengan sosok wanita merah dan juga para sosok yang berasal dari alas wingit itu dikarenakan kedatangan misterius dari Kang Didi. Jika itu dibenarkan, maka bisa jadi Kang Didi adalah pelaku dari teror yang melanda ibu selama berhari-hari ini. Bapak terus membakar beleman di tiap malam hari. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh pelaku dari teror ini ketika Bapak menggunakan perisai khusus untuk menjaga bayi
yang ada dalam kandungan ibu agar tidak diambil oleh sosok wanita merah yang kerap kali mencuri janin dari ibu hamil. Tepat di jam 2 pagi bapak masih memperhatikan sekitaran. Bapak tidak ingin sedetik pun kecolongan. Ia berusaha penuh untuk melindungi ibu dari gangguan-gangguan para sosok penghuni dari alas wingit. Dinginnya malam begitu juga dengan hembusan angin yang semakin malam semakin kencang membuat bapak semakin waspada. Ia kemudian kembali menatap alas wingit tepat di mana para sosok misterius itu bermunculan dari sana. Dan benar saja, saat bapak memandangi hutan alas wingit dari kejauhan, bapak melihat ada seorang pria menggunakan pakaian serba hitam lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya sedang berdiri. Pria itu membawa sesuatu di tangan kanannya. Siapa itu? Ucap bapak. Lalu tidak berselang lama, pria itu mengangkat tangannya sembari menggoyang-goyangkan benda yang ada di tangan kanannya. Hah? Kepala kambing? Bersamaan dengan itu, terdengar suara mengerikan dari dalam hutan alas wingit. Secara perlahan, sosok-sosok yang ada dalam hutan itu keluar secara bergantian. Mereka keluar dengan aneka ragam bentuk dan cara berjalannya berbeda-beda. Ada yang menyeret-nyeret kakinya di tanah, ada yang merangkak, ada yang berterbangan. Dan yang paling mengerikan adalah dari banyaknya sosok itu, keluar sosok wanita yang memakai pakaian serba merah dengan rambut yang menutupi bagian depan wajahnya. Sosok itu kemudian berdiri tepat di samping pria itu sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. Mereka semua berencana untuk mengambil jabang bayi yang berada di perut ibu tepat di malam itu juga. Bapak yang melihat hal itu langsung masuk ke dalam rumah. Ia harus melakukan sesuatu sebelum sosok-sosok itu tiba di rumah dengan cepat. Sampainya di kamar, bapak segera membangunkan ibu sembari memberikan isyarat pada ibu untuk tidak berisik. Mereka datang, Bu. Siapa, Pak? Mereka yang berada di alas wingit sudah bermunculan. Kita harus segera keluar dari rumah ini. Ibu pun segera menggendong Mas Radian. Mereka berencana untuk meninggalkan rumah dan menuju ke tempat Raden Kuncoro yang berada di sebelah rumah mereka. Akan tetapi, belum juga mereka keluar rumah, tiba-tiba seluruh lampu yang berada di rumah tiba-tiba mati dengan sendirinya. Ibu pun berteriak karena panik hingga membuat Mas Radian terbangun. Dari luaran rumah sayup-sayup suara derap langkah kaki terdengar jelas. Bapak pun menyuruh pada ibu untuk berhenti sejenak. Tunggu sini, Bu. Sembunyi dalam lemari. Ibu dan Mas Radian pun bersembunyi ke dalam lemari yang berada di dalam kamar. Sedangkan bapak ia mencari cara untuk bisa mendapatkan penerangan. Malam itu juga, keadaan benar-benar dalam keadaan mencekam. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kecuali takdir yang menentukan keberadaan mereka saat itu. Saat ibu dan Mas Radian masuk ke dalam lemari, ia teringat akan kejadian sewaktu serangan terdahulu saat dimana jin Kaleireng itu menyerang rumah mereka. Ibu berharap ada pertolongan lain yang dapat mengusir seluruh para penghuni alas wingit yang sekarang sedang berada di sekitaran rumah. Keadaan yang gelap membuat bapak kesulitan untuk mencari alat penerangan senter untuk menunjukkan jalan keluar. Bapak terus berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan senter agar dirinya bisa keluar bersamaan dengan ibu dan juga Mas Radian. Sangat sulit rasanya ketika dalam keadaan gelap, bapak mencari barang yang secara letaknya sendiri juga masih belum jelas. Langkah kaki bapak pun untuk menuju ke sebuah ruangan depan. Bapak meraba-raba tembok agar bisa menuju ke ruangan itu. Tak lupa pula, ia membaca doa agar terhindar dari gangguan para sosok alas wingit yang telah mengepung rumahnya secara total. Tepat saat bapak berada di ruang depan, kedua tangannya langsung mengarah ke bagian depan. Perlahan kedua tangan bapak mencari-cari sesuatu yang ada di sekitaran untuk dijadikan tempat untuk merayap kedua tangannya. Akan tetapi, tepat beberapa langkah kemudian, kedua tangan bapak menangkap sesuatu. Kedua tangannya menyentuh sesuatu yang belum pernah bapak ketahui sebelumnya. Ia juga merasakan ada yang aneh dengan sentuhannya itu. Terhadap apa yang ada di depannya saat ini, rasanya bapak seperti memegang sesuatu yang bersifat basah, berlendir, dan berbau amis. Sontak saja hal itu membuat bapak menarik kedua tangannya dan memperhatikannya tepat di hadapan matanya. Apa ini? Kok warnanya merah? Saat bapak mengalihkan pandangannya ke arah depan, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul tepat di hadapannya, sembari berteriak.
Bapak yang mendengar itu langsung terkejut. Saking terkejutnya, bapak pun terjatuh dan tepat di belakangnya ada sesuatu yang sedang berdiri. Lalu tak lama kemudian saat bapak menghadapkan wajahnya ke arah atas, tiba-tiba ada sosok yang sedang mengarahkan wajahnya tepat ke arah bapak. Sosok itu kemudian mengeluarkan cairan dari mulutnya dan menumpahkannya tepat di wajah bapak. Bapak pun segera mundur ke arah belakang sembari membersihkan wajahnya dari cairan yang berbau amis itu. Hingga akhirnya posisi bapak terpojokan. Bersamaan dengan itu lampu yang awalnya mati kini menyala. Tepat saat puluhan sosok dari alas wingit itu sudah berdiri di hadapannya. Mereka semua menundukkan kepalanya dan melonggarkan barisan bagian tengah, seperti mempersilahkan seorang berjalan untuk menuju ke arah bapak. "Tidak, kalian mau apa?" Tak lama kemudian seorang pria dengan mengenakan tudung kepala berjalan tepat di bagian tengah tersebut. Ia kemudian menundukkan badannya, seperti memberikan salam khusus pada bapak. "Selamat datang, Arto. Siapa kau?" "Kau tidak akan pernah mengenaliku, namun aku sangat mengenalimu. Selamat datang di desa kami. Kamu sudah mengerti kan mengapa aku membawa para demit yang berasal dari alas wingit itu?" ujar pria misterius itu. Bapak hanya diam. Tubuhnya bergetar hebat saat pria itu mengetahui namanya. Mungkinkah memang pria itu sudah mengetahui namanya atau memang ada orang lain yang memberitahu nama bapak pada pria itu? "Akan aku beritahu terkait kedatanganku malam ini. Rasanya kita sudah pernah bertemu sebelumnya kan?" tanya pria misterius itu. Apa maksudmu?" "Menurutmu, apakah reuni kedua ini akan sangat berkesan? Atau ada reuni-reuni lainnya yang nantinya akan membuat kita semakin erat untuk bertemu?" Bapak masih belum mengerti maksud dari pria misterius itu. Dari suaranya, bapak tidak mengenalinya siapa pria itu. "Kematian Mbah Jayo adalah petaka awal dari desa ini. Akan tetapi, sebelum kau tahu tentang desa Alas Wingit, keluargamu dan orang-orang yang masih dalam keturunanmu itu, mereka semua pernah bersekutu dengan kami." Bapak terkejut mendengar hal itu. Apa yang baru saja dikatakan oleh pria misterius itu merupakan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi. Dalam pikiran bapak, apakah memang ada hubungannya antara pria misterius itu dengan keluarga Ningrat atau mungkin keluarga Brotoseno? Pria misterius itu kemudian terdiam sejenak. Ia menggerakkan jari telunjuknya ke arah samping kanan bapak. "Aku masih menghormati sosok yang berada di belakangmu saat ini. Jika sosok itu tidak ada, mungkin keluargamu akan habis dan tidak tersisa seperti dua orang warga yang meninggal secara mengenaskan itu." Mendengar kalimat sombong yang diucapkan oleh pria misterius itu, bapak pun berusaha bangkit dan berniat untuk menghajarnya. Namun baru saja niatan itu muncul tiba-tiba, seluruh lampu yang ada di rumah langsung padam dengan sendirinya. "Aku mengetahui apa yang kau pikirkan dalam hati dan pikiranmu itu, Arto. Sesuatu yang kau ingin sampaikan dan belum terucap. Itu bagaikan suara angin yang berhembus di telingaku." Tiba-tiba, tubuh bapak merinding seketika. Ia baru menyadari ternyata manusia di depannya ini adalah manusia yang memiliki sebuah ilmu kanuragan yang bahkan tingkatannya melebihi Kang Waris. "Jika tubuhmu mencoba bergerak dan menghajarku saat itu juga, mungkin jeroanmu sudah hancur dengan satu pukulanku." Bapak hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia terkejut saat mendengarkan apa yang baru saja pria misterius itu katakan. Jadi, inikah keilmuan yang dimiliki oleh pria misterius itu, sampai-sampai dirinya mampu membunuh Mbah Jayo dan menggerakkan seluruh demit Alas Wingit? Benar-benar mengerikan. Ini sudah bukan level manusia lagi. Menurut bapak, tingkatan ini sudah termasuk tingkatan penyatuan antara dirinya dengan ilmu kanuragan yang mungkin dipelajari olehnya. Bukan hanya itu saja, segala sesuatu yang dipikirkan dan direncanakan oleh bapak, semuanya sudah diketahui dengan cepat. Bapak sendiri merasa tidak berdaya dengan hal itu. Untungnya pria misterius itu mengatakan terhadap sesuatu yang berada di belakang bapak.
Itu artinya ada sesuatu yang memang saat ini sedang menjaga dan melindungi Bapak. Tak lama kemudian, muncullah sebuah kabut sebagai tanda kepergian mereka. Kemunculan kabut ini memang sebagai tanda yang istimewa dari mereka agar bisa mengelabui musuh dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan apa yang ingin dilakukan olehnya sendiri. Malam itu Bapak tersadarkan atas banyak kejadian di mana Alaswing sendiri adalah tempat yang penuh dengan kutukan. Namun terciptanya kutukan itu sendiri juga menjadikan keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Ada pihak yang sengaja menjadikan itu sebagai alat senjata baginya. Mereka memanfaatkan apa-apa yang berada di Alaswingit untuk dijadikan sebuah kekuatan baru yang nantinya bertujuan untuk kepentingan mereka sendiri. Tak lama kemudian lampu menyala secara serentak. Lantai pun penuh dengan darah kambing yang berceceran di mana-mana. Bapak pun segera untuk menuju ke kamar untuk mengetahui keadaan ibu dan juga Mas Ardian. "Bu, ibu!" teriak Bapak. Ibu langsung keluar dari lemari sembari menggendong Mas Ardian yang masih ketakutan. Ia tidak menyangka jika semuanya sudah usai dan keadaan sudah aman kembali lagi seperti sedia kala. "Pak, bagaimana Pak? Astagfirullah, muka Bapak kenapa? Kok banyak darahnya seperti itu?" "Ini gak penting Bu, ada banyak hal yang ingin aku ceritakan pada ibu." Bapak pun menyuruh ibu untuk berdiam diri di kamar sembari menunggu cerita dari Bapak terkait penghuni Alaswingit dan misterinya. Bapak juga segera membersihkan tubuhnya dari arah yang membasahi wajahnya akibat mudahan dari sosoknya yang mengeluarkan banyak darah tepat di wajahnya. Setelah Bapak membersihkan bekas darah yang menempel di wajahnya itu, ia pun segera menuju ke kamar dan membicarakan sesuatu yang ia dapat dari pria misterius itu. "Bu, aku tahu teka-teki desa ini, Bu. Dan mengapa di desa ini terdapat kutukan yang sangat mengerikan?" "Jelas, Bapak." "Maksud Bapak?" tanya ibu. "Ibu tahu kan, kematian Bajayo ternyata bukan awal mula dari petaka itu. Akan tetapi ternyata keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat masih memiliki hubungan dan keterkaitan dengan desa ini, Bu." "Jelas, Bapak." Ibu pun terkejut mendengar hal itu. Ketidakpercayaan ibu membuat Bapak terus meyakini apa yang baru saja ia bicarakan. "Terlebih lagi, ada hal yang masih belum kita ketahui tentang penumbalan bayi yang dilakukan setiap orang yang hamil, Bu." Sempat terpikiran oleh Bapak terkait penumbalan bayi yang dilakukan oleh pria misterius itu. Kemungkinan besar saat dimana keterkaitan antara keluarga Brotoseno serta keluarga Ningrat itu ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Bapak. "Ini adalah tentang kesepakatan dan perjanjian, Bu." Ibu kemudian mengingat sesuatu. Ia mengingat sebuah aksara yang disebut-sebut sebagai kunci dari teka-teki ini berlangsung. Jika mungkin itu terjadi, berarti keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat melakukan sebuah kesepakatan dan perjanjian terhadap Demit Alaswingit ini, Bu. Dan perjanjian itu adalah penumbalan bayi. "Jelas, Bapak. Pantas saja saat dimana ibu masih mengandung Mas Ardian ketika berada di rumah keluarga Ningrat, hal pertama yang diincar oleh mereka adalah bayi dari ibu itu sendiri. Pengincaran itu tepat dilakukan di malam purnama, saat dimana hal-hal yang tidak terduga terjadi. Akan tetapi, ada sesuatu yang masih Bapak belum ketahui lebih lanjut akan hal itu." "Tetapi, Pak, mengapa saat tragedi itu berlangsung, sosok yang menyerang ibu itu adalah jin kala ireng?" Bapak baru ingat akan hal itu tepat saat dimana malam itu bayi yang berada dalam kandungan ibu ingin diambil oleh sosok jin kala ireng. Apa jangan-jangan Bapak pun segera keluar dari rumah. Ia ingin mengetahui sesuatu yang berada di luaran. Jika memang benar apa yang dipikirkannya, kemungkinan besar teror-teror selanjutnya belum usai sampai di sini. Dan benar saja, saat Bapak melihat luaran rumah, ia terkejut saat melihat puluhan burung sudah berjatuhan tepat di depan rumahnya. Yang lebih mengerikan lagi, Bapak melihat banyak sekali jejak kaki aneh seperti orang yang sedang menyeret-nyeret kakinya untuk menuju ke rumah Bapak. Lain halnya dengan hal itu, hembusan angin yang awalnya tenang kini berubah drastis menjadi sangat kencang. Pepohonan juga bergoyang-goyang seperti tidak pada umumnya karena hembusan kencang dari angin tersebut. Astagfirullahaladzim. Desa Alaswingit yang dikenal sebagai desa aman kini berubah seketika kembali menjadi desa yang penuh dengan teror dan kematian. Lantas bagaimanakah yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana.
Kita lanjutkan di episode keempat.